Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang akan memaparkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal terhadap PT Diana Tekstil tahun pajak 2023. Dengan saya sendiri, Aisyah Raihan Fadilah. Dan saya Siska Ramawati. Dan saya Alfred. Dan saya Lasri. Ya, dan ada satu lagi teman kami, yaitu Siva Lavinia Putri yang tidak bisa menghadiri Zoom pada malam hari ini dikarenakan ada suatu musibah, tapi nanti akan menyusul di akhir video. Baik, kita lanjut ya Kak Aisyah untuk Baik, boleh dipaparkan Kak untuk rekonsiliasinya. hasil diskusinya ya. Nanti mohon dibantu juga ya Kak Aisyah untuk penjelasannya. Baik. Jadi kita mendapatkan soalnya adalah seperti ini. Pemeriksaan wajib pajak PT Diana Tekstil ini diubah menjadi 2023 ya. Selanjutnya ada keterangan seperti ini. Laporan laba rugi komersialnya sudah ada, sudah tercantumkan. Kami juga sudah copy paste di sini semuanya. Selanjutnya kita akan membuat rekonsiliasi fiskal. Di sini semuanya sudah tercatat ya, data-data yang harus dikoreksi juga sudah tercatat semuanya. Dan permintaan yang pertama yaitu koreksi fiskal. Terdapat 2 transaksi penjualan yang belum dicatat oleh perusahaan, yaitu pemesanan barang yang dipindahkan dari perusahaan lain sebesar 2,5 M dan 750. Ini belum dicatat. Sehingga kami koreksi positif sebesar 2,5 M ditambah 750 juta. Hasil penjualan fiskalnya adalah 91.827.335.500 rupiah. Selanjutnya diskon penjualan tidak ada koreksi, retur juga tidak ada. Persediaan awal pembelian diskon, pembelian bersih juga tidak ada. Nah, selanjutnya ada PT Diana Tekstil dalam dokumen pembelian barang menggunakan perjanjian FOB destination, tetapi perusahaan masih membebankan biaya angkut pembelian di sini. Jadi biaya angkut pembelian ini juga kami koreksi positif karena seharusnya dengan adanya perjanjian FOB destination ini tidak dibebankan lagi, sehingga kami koreksi positif, hasilnya adalah 0. Selanjutnya persediaan barang siap dijualnya masih sama, persediaan akhirnya masih sama. Dan kemudian ini nomor 3. PT Diana Tekstil mempunyai hutang wesel. Untuk Kak Isah, hutang wesel ini kita cantumkan di biaya bunga ya Kak Isah? Iya, di biaya bunga. Di biaya bunga ini, hutang weselnya 3%. Kenapa bisa 3%? Karena selisih antara 18% dan juga 15%. Dapatnya itu Betul. adalah 3%. Gitu ya Kak Isya? Iya, betul. Dikarenakan ini tuh ternyata bunganya tuh di atas nilai pada umumnya. Jadi harus kita koreksi sebesar 3%. Ini 3% dari 350 hutang wekselnya dan 90 hari karena di sini tercantum ada jangka waktunya 90 hari. Dan dibagi 360 ini adalah hari dalam 1 tahun.
Nah, untuk yang B ini nanti. Jadi, besok kita masukin ke biaya bunga di sini. Selanjutnya, beberapa pegawai yang belum dipotong pajaknya. Ini tidak ada koreksi fiskal dikarenakan hanya pajaknya yang belum dipotong, sehingga gaji semuanya ini sebenarnya sudah dimasukkan ke beban gaji, ini, tetapi cuman pajaknya aja yang belum dipotong, sehingga kami sepakat untuk tidak dikoreksi dengan alasan tersebut. Kemudian biaya telepon dan internet itu ada 500.000. Di biaya telepon dan internet terdapat 500.000 telepon seluler. Ini kita masukkan 250, mohon maaf, Juta. tadi 500 juta ya? 500 juta. Ya, Yang dapat dibiayakan secara fiskal itu hanya 50% dari total biaya yang terkait dengan operasional perusahaannya, Kak. Gitu. iya. Jadi sisanya tuh masuknya ke dikoreksi gitu. Oh, baik, Kak. Jadi Berarti 50% dikali 500 juta yang dikoreksi itu 250 juta ya, Kak? iya, 250 yang kita koreksi sehingga mendapatkan ini koreksi positif. Hasilnya 1450 sekian. Kemudian kita lanjut dalam biaya pemeliharaan kendaraan. Ini ada mobilnya pribadi direktur 350, sehingga kita koreksi semua ya Kak, karena dan teman-teman, karena itu untuk pribadi, bukan untuk operasional. Betul. Jadi kita koreksi semuanya, kita koreksi positif juga, jadi mengurangi beban dan akan menambah laba nantinya, menjadi 581 sekian. Selanjutnya biaya BBM. Untuk BBM perhitungannya adalah ini. sama seperti yang biaya telepon dan internet tadi, Kak. Itu hanya yang bisa dibebankan hanya 50%. Jadi kenapa 250 juta? Karena 50% dari 500 ya, Kak? Iya, betul. Oke. Sekarang itu sudah masuk. Sekarang sumbangan-sumbangan. Sumbangan bakti sosial ini em, tidak ada, tidak tercantum. Yang boleh dibebankan secara fiskal adalah bencana nasional menurut undang-undang. Jadi kita koreksi. Kita koreksinya 1,2 M, sehingga yang bisa dibebankan hanya 800 juta. Selanjutnya, biaya lain-lain ditemukan adanya pembayaran PPN. 100 juta sudah dikreditkan. Sehingga tidak perlu dimasukkan lagi, jadi kita koreksi karena sudah dikreditkan. Kita koreksi positif 100 juta. Untuk selanjutnya, pendapatan sewa. Pendapatan sewa di bawah belum materai. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Lavenia mengenai biaya materai. Untuk poin 11, pendapatan dividen merupakan pendapatan yang didapat dari investasi saham. Di PT Nusa Indah 15%, PT Kartika 25%. Setelah ada pembaruan undang-undang, jadi kita harus koreksi semuanya, yaitu negatif 400 ditambah 590 juta. Hasilnya 990 juta. Bukan termasuk objek pajak. Kalau tahun yang dulu itu masih termasuk. Tapi kalau untuk periode 2023 sudah bukan termasuk objek pajak lagi. Kemudian membeli saham Indofood. Saham ini juga ada ya Kak, saham?
Saham itu akan ada di all text ya, Kak? Di all text. Saham akan ada di all text, kemudian capital gains ini dikoreksi semuanya, dikoreksi negatif, hasilnya 0. Ya, kenapa yang ini tadi, yang pembelian saham di PT Indofood, kenapa tidak dikoreksi? Dikarenakan ini memang belum dicatat. Perusahaan belum mencatat transaksi tersebut. Jadi tidak perlu ada perubahan di sini. Karena kalau sudah dicatat akan kita koreksi negatif. Karena belum dicatat, jadi tidak perlu. Jadi kan hasilnya memang 0. Jadi tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya, untuk poin 14, bisa Kak Aisyah jelaskan. Dan poin 15, yang pembayaran dividend itu tidak perlu ada koreksi ya, Kak? Tidak akan mempengaruhi laba rugi fiskal ya. Iya, tadi berdasarkan hasil diskusi kita seperti itu. Oke. Selanjutnya, yang poin 15, aktiva tetap perusahaan yang berupa kendaraan ternyata satu buah kendaraan yaitu pembelian Oktober tidak mempunyai dokumen kepemilikan oleh perusahaan. Pada saat apa yang saya jelaskan dari kasus tersebut, akun apa saja yang akan terkoreksi dan itulah berapa besar koreksinya. Ya, jadi kendaraan ini yang Oktober ini tidak masuk ke aset perusahaan sehingga di depresiasi kendaraan ada koreksi. Koreksinya seperti ini. 603 juta rupiah kita kali 6,25%. Dikarenakan 603 itu masuk ke kelompok 3 yaitu 16 tahun. Karena di soal itu 15 tahun. Sementara kelompoknya itu adanya 16 tahun sehingga kita masukkan ke kelompok 3 itu 16 tahun dan tarif penyusutannya adalah 6,25%. Yang ini 1,1 25 tahun kita masukkan ke yang 20 tahun kelompok 4 yaitu 5%. Sama yang kendaraan ini juga 5%. Aktiva 16. Dengan berlakunya era keterbukaan informasi diperoleh data dari bank. Deposit tersebut belum dilaporkan SPT. Ini tidak mempengaruhi fiskalnya, laba rugi fiskal. Dan perhitungan debt to equity ratio. Ini boleh tolong dibantu Kak dijelasin? Untuk perhitungan debt to equity ratio itu sesuai dengan PMK nomor 1 PMK 169 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 karena batas maksimum dari debt to equity ratio-nya itu yang wajar adalah 4:1. Biaya bunga yang timbul dari utang yang melebihi rasio 4:1 tidak dapat dibiayakan secara fiskal. Gitu. Ya. Jadi kita peroleh seperti ini rumusnya. B57 ini biaya bunga tadi. Kemudian ditambah 4 banding 4-nya itu dari DER yang wajar, batas maksimum DER. batas maksimum DER dibagi 5,1 itu dari ya, karena kan ada dari DER kita yang di soal itu yang 5,1. Iya, kemudian dikali dengan B57 yaitu bunganya tadi. Hasilnya yang kita tambah tadi ini yang sudah bunga yang sudah kita masukkan di awal, kita tambahin yang DER. Hasilnya 224, 334, 488. Itu koreksi positif.
Biaya penyusutan ini ya, belum mencatat adanya penghasilan neto dari Malaysia. Oh iya, yang dari Malaysia tadinya belum ada, kita koreksi positif. Kenapa bisa 6M? Karena netonya itu dari Malaysia adalah 5 miliar dan pajaknya itu 1 miliar. Kita koreksi semuanya, neto plus pajak sama dengan 6M. Hasilnya di sini di fiskalnya 6M. Di Singapura juga sama, netonya 8, pajaknya 8M, pajaknya 800. Sehingga kita koreksi positif menjadi 8,8M. Seperti ini. Dan untuk yang terakhir, biaya penyusutan itu belum sesuai dengan umur ekonomisnya. Metodenya menggunakan garis lurus. Berarti penyusutannya ada di sini. Depresiasi kendaraan sudah kita sesuaikan tadi. Ada lagi depresiasi peralatan yang sudah tercantum di aktiva peralatan, jumlahnya 1.428 juta. Kita masukkan ke sini dikali 12,5%. Kenapa 12,5%? Karena masuk ke kelompok 2, yaitu masa manfaatnya 8 tahun. Karena di sini 10 tahun nggak ada, jadi kita menggunakan masa manfaat yang 8 tahun. Hasilnya adalah 178.500.000 rupiah. Koreksinya menjadi koreksi positifnya 25.500.000 rupiah. Nah, depresiasi gedung kita koreksi karena ini belum termasuk ini ya, belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kita koreksi 105 juta rupiah. Hasilnya adalah 273. Kita koreksinya negatif. Selanjutnya, sewa gedung kita koreksi negatif karena PPh final. Bunga juga demikian. Dividen sudah kita jelaskan bahwa bukan termasuk objek pajak. Capital gains juga kita koreksi. Dan didapatlah hasil laba rugi sebelum pajak secara fiskal adalah 17.435.435.813 rupiah. Sekian koreksinya. Untuk all tax bisa dilanjut dengan Kak Aisyah. Saya akan berhenti. Boleh dibantu untuk share screen, Kak? Oke, untuk share screen-nya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada perhitungan all taxes terutang dari PPh 21, 22, 23, 24, 26, bahkan sampai final. Yang pertama itu ada PPh pasal 21, itu diambil dari gaji yang belum dipotong PPh-nya, komisi, pesangon karyawan. Itu totalnya di 87.880.000 rupiah. Itu menggunakan tarif progresif. Lalu untuk PPh pasal 22 itu merupakan penjualan ke pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 750 juta itu tarifnya di 1,5%. Itu totalnya di 11.250.000 rupiah. Lalu di PPh pasal 23 itu ada jasa akuntan. 750 juta untuk PPh-nya itu menggunakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%, yaitu totalnya di 15 juta rupiah. Lalu untuk penghasilan bunga di 635 juta, tarifnya di 15%. PPh terutangnya adalah 95.250 rupiah. Lalu ada lalu di PPh pasal 24, pajak yang dipotong di Malaysia dan Singapura. Itu di 1.800.000 juta. Lalu di PPh pasal 26, konsultan manajemen Mr. Alex itu 350 juta kena tarif di 10%. PPh terutangnya itu adalah 35 juta. Lalu di PPh final pasal 4 ayat 2 itu ada pendapatan sewa gedung senilai 1.320 juta
kena tarif di 10%, untuk PPh terutangnya di 132 juta, lalu penjualan saham di Bursa Efek itu 50 juta, tarifnya di 0,1%. Itu total PH terutangnya di Rp50.000. Lalu dividen itu 990 juta, ada tarif 10%, PPh terutangnya 99 juta. Lalu di capital gains-nya itu ada 742.500.000, kena tarif di 0,1%, totalnya di 742.500, dan untuk total PPh terutang itu ada di 2.276.172.500. Lalu untuk perhitungan PPh badannya sendiri akan dijelaskan oleh Alfred. Oke, di sini saya menjelaskan tentang PPh badan tentang PT Diana Tekstil memperoleh laba bersih fiskal sebesar 17.480.435.813. Pada dalam brutonya yaitu total 88.550.727.500 dengan tarif PPh badan tahun 2023 adalah 22%. Di mana total PPh badan terutang tahun 2023 2.276.172.500. Di sini ada PPh kurang bayar setelah kredit yaitu di mana di sini hasil dari laba rugi sebelum pajak yang ini dikali 22%, jadi hasilnya 3.846.699. Selanjutnya ada tentang PPh badan terutang, di mana PPh badan terutang itu ada total dari yang ini total dari laba rugi dikali 22%. Lalu ada kredit PPh 21 yaitu hasil dari perhitungan dari PPh total gajinya $87.880.000. Ini terus kredit PPh 22 hasilnya dari ini sama juga dari sini 11.250.000. Terus kredit PPh 23 sama ambilnya dari sini juga. Kredit PPh 24 kalau ini sama juga ambilnya dari sini. Kredit PPh 26 ambilnya dari juga sama. Mohon maaf Lastri, suaranya bisa agak dikencengin lagi. Lalu di sini total keseluruhannya 1.851.315.878. Oke, selanjutnya saya serahkan. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan angsuran PPh pasal 25. PPh pasal 25 hitungannya itu dari PPh kurang bayar yang senilai 1,800 juta 1.315.878 dibagi 12 bulan yang hasilnya
150.109.656.58 rupiah. Jadi pasca pajak tahun 2004 dari masa pajak Januari senilai 150.109.656.58 rupiah. Jatuh temponya 15 Februari 2024. Jatuh tempo lapornya 20 Februari 2024. Masa pajak Februari angsuran 150.109.656.58 rupiah. Jatuh tempo bayar 15 Maret 2024. Jatuh tempo lapornya 20 Maret 2024. Masa pajak Maret 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 April 2024, jatuh tempo lapor 20 April 2024. Masa pajak April, masa angsurannya 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 Mei 2024, jatuh tempo lapor 20 Mei 2024. Masa pajak Mei 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 Juni 2024, jatuh tempo lapor 20 Juni 2024. Masa pajak Juni angsurannya 150.100 sekian, 15 jatuh tempo bayarnya 15 Juli 2024, jatuh tempo bayarnya 20 Juli 2024. Masa pajak Juli angsurannya 150.100 sekian, jatuh temponya 15 Agustus 2024, jatuh temponya 20 Agustus 2024. Masa pajak Agustus angsurannya 150.100 sekian, jatuh temponya 15 September 2024, jatuh tempo bayarnya 20 September 2024. Masa pajak September 150.100 sekian, jatuh tempo bayarnya 15 Oktober 2024, jatuh tempo laporan 20 Oktober 2024. Masa pajak Oktober angsurannya 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 November 2024, jatuh temponya 20 November 2024. Masa pajak November angsurannya 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 Desember 2024, jatuh tempo lapor 20 Desember 2024. Masa pajak Desember angsurannya 150.100 sekian, jatuh tempo bayar 15 Januari 2024, jatuh tempo lapor 20 Januari 2025. Sanksinya dari PT Diana Tekstil terbukti kurang bayar PPh Badan sebesar 1,8 miliar sekian, sesuai pasal 13 KUHP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal diterbitkannya SK PKB. Sanksi juga dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan PPh pasal 21, 23, dan 26. Perkenalkan, nama saya Siva Lavenia Putri dengan NIM 2110 11 25 0405. Selanjutnya ada biaya materai, perjanjian sewa menyewa atau temuan 10 yang tidak bermaterai terutang. Biaya materai itu 10.000 per dokumen. Cara pembayarannya yaitu pemateraian kemudian di kantor pos atau melalui sistem materai elektronik. Total yang harus dibayarkan per dokumen yaitu biaya materai terutangnya itu 10.000 ditambah sanksi administrasi itu 20%, yaitu senilai 20.000 sampai dengan itu 30.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan atas laporan laba rugi komersial PT Diana Tekstil tahun 2023 itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal. Perbedaannya itu timbul akibat adanya pos-pos pendapatan dan biaya menurut ketentuan perpajakan yang harus dilakukan
koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif yaitu biaya-biaya secara komersial diakui sebagai pengurang laba atau kayak menurut peraturan perpajakan itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sebaliknya, jika koreksi negatif itu dilakukan atas pendapatan atau biaya-biaya komersial yang diakui, tetapi menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak yang bersifat final. Melalui proses rekonsiliasi fiskal ini, laba rugi fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPH badan dapat ditentukan secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian juga, rekonsiliasi fiskal juga berperan penting dalam memastikan kewajiban wajib pajak perusahaan dihitung secara benar, menghindari kesalahan perhitungan pajak, serta meminimalkan potensi sanksi perpajakan di kemudian hari. Sekian, terima kasih.